Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kalau ibu bertanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus, kompak-kompak semua ya. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas. Sekarang ibu minta kalian cek temannya di sebelah kanan kirinya, siapa kira-kira yang tidak masuk. Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap semua. Jumlah siswanya 20 orang ya anak-anak. Untuk masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ani. Silahkan Ani maju ke depan. Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran. Nah, ibu mau bertanya, kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran? Ada yang bisa mau menjawab? Ya, benar sekali. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran? Karena dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat meningkatkan rasa semangat, cinta, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan itu akan menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2, mapel IPA. Adapun tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, dengan menganalisis gambar hewan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang nomor 2, dengan video pembuatan model sederhana alat gerak hewan, siswa dapat membuat gambar sederhana alat gerak hewan. Anak-anak masih ingat tidak pada pembelajaran subtema 1? Pembelajaran 1, anak-anak telah mempelajari materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam. Siapa yang masih ingat apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya, benar sekali. Ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.
pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari sistem gerak hewan, khususnya hewan vertebrata dan fungsinya. Serta nanti kalian akan membuat model organ gerak hewan dengan sederhana. Sistem gerak hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hewan bertulang belakang yang dinamakan vertebrata. Yang kedua, hewan tidak bertulang belakang yang dinamakan avertebrata. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mengkhususkan untuk mempelajari hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Kita akan mempelajari alat geraknya dan fungsinya. Yang pertama ada ikan. Alat gerak ikan yaitu sirip dan ekor. Fungsinya yaitu sirip berfungsi untuk bergerak di dalam air atau berenang. Sirip membantu ikan bergerak ke depan, berbelok, atau balik arah di dalam air. Sedangkan ekor berfungsi untuk memberikan daya dorong, menambah kecepatan saat berenang. Nah, contoh hewan yang kedua ada katak. Alat gerak katak yaitu tungkai kaki. Katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai bagian depan. Fungsi tungkai belakang katak untuk melompat sehingga strukturnya lebih kokoh. Tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Katak punya tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat sehingga katak dapat melompat tinggi. Katak juga mempunyai selaput renang yang memberikan tekanan kuat saat berada di dalam air sehingga katak dapat bergerak. Contoh yang ketiga adalah burung. Alat gerak burung adalah sayap dan kaki. Sayap menjadi organ gerak burung. Sayap digunakan burung untuk terbang. Saat terbang, burung mengepakkan sayapnya. Sayap burung merupakan modifikasi pada lengan depan yang tertutup oleh bulu dan dapat dikepakkan untuk menimbulkan gaya angkat, sehingga burung dapat terbang, sedangkan kaki berfungsi untuk bertengger di ranting dan menerkam mangsanya. Contoh yang keempat ada ular. Ular ini alat geraknya adalah otot perut. Nah, otot perut ini pada ular untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Hewan yang nomor 5 adalah kadal. Kadal ini alat geraknya adalah tungkai kaki. Fungsi tungkai kaki ini untuk bergerak atau berjalan atau lari di permukaan tanah. Nah, contoh hewan yang keenam ada kambing. Kambing ini alat geraknya yaitu kaki. Kaki pada kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Kalian tadi telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Setelah anak-anak sudah mengerti organ gerak hewan vertebrata dan fungsinya, Ibu mau melanjutkan ke dalam langkah-langkah pembuatan model alat gerak hewan vertebrata. Sebelum Ibu melanjutkan ke dalam materi berikutnya, Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu, yang satu kelompok beranggotakan 5 orang karena kita satu kelas 20 orang. Silahkan duduk pada kelompoknya masing-masing. Baik, sudah semua ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau menerangkan cara pembuatan alat gerak. Alat gerak apa? Alat gerak hewan vertebrata. Yang nantinya ini adalah tugas kelompok kalian. Nah, langkah-langkah untuk membuat model
alat gerak hewan vertebrata, yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada kertas karton atau kardus tebal. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada pensil. Yang keempat ada penghapus. Yang kelima ada penggaris. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, gambarlah pola pada kertas. Setelah itu, buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya, bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain sebagainya. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya. Agar apa? Agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhannya yang sesuai dengan aslinya. Berikutnya, guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingannya harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat anak-anak. Yang selanjutnya, gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Ibu juga mempunyai video tutorial langkah-langkah pembuatan model alat gerak hewan vertebrata. Nah, setelah nanti anak-anak melihat video tutorial cara kerja langkah-langkah pembuatan alat gerak hewan vertebrata, nanti ibu kasih tugas setiap kelompok untuk memilih salah satu hewan yang sudah ibu terangkan tadi untuk menjadikan model alat gerak hewan vertebrata. Ibu juga mempunyai gambar tutorial cara pembuatan model alat gerak hewan vertebrata. Nah, per kelompok harus memperhatikan ya, karena ini merupakan tugas yang ibu berikan pada setiap kelompok. Nah, nanti setiap kelompok harus membuat satu hewan yang sudah ibu jelaskan. Pilih salah satu hewan vertebrata yang sudah ibu jelaskan. Nah, saksikan ya video tutorial cara pembuatan model alat gerak hewan vertebrata berikut ini.
Tadi anak-anak kan sudah memahami dan sudah jelas cara membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata. Nah, sekarang Ibu mau menugaskan setiap kelompok untuk membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Tadi Ibu sudah bilang, yaitu pilih salah satu hewan vertebrata yang udah Ibu jelaskan dan langkah-langkah pengerjaannya seperti yang Ibu jelaskan. Mengerti ya? Mengerti, silahkan mengerjakan. Tadi kan kalian sudah membuat model alat gerak hewan vertebrata, sudah Ibu nilai semuanya bagus-bagus, semuanya rapi, dan untuk penilaian kelompoknya semuanya kompak dan tidak ada yang menganggur ya anggotanya. Bagus, semuanya bekerja keras, bekerja sama untuk membuat model alat gerak hewan vertebrata. Nilainya bagus-bagus semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Apa kira-kira anak-anak? Ya, benar sekali. Hari ini kita mempelajari contoh-contoh hewan vertebrata. Terus kita juga membuat alat gerak hewan, model alat gerak hewan vertebrata. Nah, untuk menambah wawasan kalian dan untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu memberikan tugas rumah, yaitu tugas pilihan ganda melalui Google Form. Nanti linknya akan Ibu bagikan ke grup WhatsApp kelas 5. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Sudah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai, doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum